Kita kemarin sudah membaca di Kejadian 41 bagaimana Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Ya, ketika akhirnya Firaun menganggap Yusuflah orang yang paling tepat untuk diangkat menjadi seorang bijaksana di Mesir. Lalu Yusuf membuat strategi-strategi bagaimana supaya ketika terjadi 7 tahun masa kelimpahan dia menabung di lumbung-lumbungnya dia simpan. Ketika terjadi masa kelaparan maka Yusuf pun menyelamatkan ya Mesir dari kelaparan yang besar yang melanda seluruh bumi. Karena pada zaman itu sistem pertaniannya tidak seperti sekarang. Belum ada pupuk dan mereka benar-benar bergantung dari hujan dan juga matahari. Jadi kalau tidak ada hujan ya mati semua apa yang ditanam sehingga terjadi kelaparan yang besar. Tetapi Yusuf berhasil menyelamatkan bangsa Mesir, bahkan bangsa-bangsa lain datang memberi gandum dari Mesir. Dan sekarang kita lanjut saudara di Kejadian pasal 42, judul perikopnya di sana saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir. Jadi ini kisah tentang bagaimana Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya. Kejadian 42 ayat yang pertama. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Mengapa kamu berpandang-pandangan saja?" Ayat 2 lagi katanya, "Telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Ya, kita ingat bersama saudara Yakub adalah ayahnya Yusuf. Ya, Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya dan Yakub ditipu bahwa Yusuf sudah mati diterkam oleh binatang buas, lalu jubahnya dicelupin darah binatang ya. Dan Yakub padahal sangat mengasihi Yusuf dan dia memberi jubah yang indah. Lalu terjadi kelaparan di seluruh negeri, bahkan di seluruh bumi pada zaman itu, sehingga Yakub memberitahukan kepada anak-anaknya, ya kita ini sudah mau mati lapar ya, tapi saya dengar kabar di Mesir ada gandum yang sangat banyak. Kamu pergilah ke sana beli gandum di Mesir supaya kita tidak mati kelaparan. Ya, dan mengapa gandum begitu berharga pada waktu itu sebagai sumber makanan? Gandum bersifat ya memang ya sebagai ya makanan yang dapat mengenyangkan. Gandum dapat dikeringkan dan juga disimpan. Ya jauh lebih lama daripada sayuran atau produk susu atau daging. Gandum ya begitu penting sehingga bahkan digunakan ya sebagai alat penukar seperti uang, karena gandum itu merupakan makanan pokok yang mengenyangkan dan juga mengandung nutrisi yang sehat saudara ya. Dan Yakub ya akhirnya menyuruh anak-anaknya untuk pergi ya membeli di sana dari Mesir gandum ya, karena dia bilang kalau tidak kita semua akan mati. Ayat yang ketiga, lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Tetapi Yakub tidak membiarkan Benyamin adik Yusuf pergi bersama-sama dengan saudara-saudaranya sebab pikirnya jangan-jangan ia ditimpa kecelakaan nanti. Ayat 5, jadi di antara yang datang membeli gandum terdapatlah juga anak-anak Israel. Sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Jadi di tanahnya Kanaan itu juga terjadi ya, yaitu anak-anak Yakub atau Israel saudara. Dan ya Yakub ya khususnya sangat senang terhadap Benyamin adiknya Yusuf, karena itu ya ia adalah satu-satunya adik kandung Yusuf dan sepanjang yang diketahui oleh Yakub merupakan satu-satunya anak laki-laki yang masih hidup dari istri yang dikasihinya yaitu Rahel. Benyamin adalah anak laki-laki terkecil dari Yakub dan seorang anak yang lahir pada usia tuanya ya. Jadi karena Benyamin lahir ya Rahel meninggal pada waktu itu kisahnya. Lalu saudara di sana dikatakan ayat yang ke 6 ya, ayat 5. Jadi di antara orang yang datang membeli gandum terdapat juga anak-anak Israel sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Sementara itu ayat 6, Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudaranya Yusuf datang kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ayat yang ketujuh, ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dengan membentak. Ya, katanya, "Dari mana kamu?" Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan."
Jadi Yusuf mengenali ini saudara-saudara saya yang dulu membuang saya. Dia pura-pura bertanya dengan suara yang membentak, "Dari mana kamu? Dari mana asal kamu datang?" Mereka berkata, "Kami dari tanah Kanaan, ya. Kami datang untuk membeli bahan makanan." Ayat yang ke-8, memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal oleh mereka. Ia sudah berbeda, saudara, ya. Karena Yusuf sudah menjadi seorang yang luar biasa, dia memakai kalung emas, memakai jubah kehormatan, jadi mereka juga sudah tidak dapat mengenali dia, saudara. Tapi Yusuf mengenali mereka. Ayat 9, lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Kamu ini pengintai. Kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Ya, ayat 10, tetapi jawab mereka, "Tidak, tuanku. Hanyalah untuk membeli bahan makanan hamba-hambamu ini datang. Kami ini sekalian anak dari satu ayah. Kami ini orang jujur. Hamba-hambamu ini bukanlah pengintai." Jadi kita lihat di sini, saudara, Yusuf ya mengerjain saudara-saudaranya. Yusuf dapat saja menunjukkan identitasnya kepada kakak-kakaknya dengan segera, akan tetapi ya ingatan terakhir Yusuf tentang mereka mungkin adalah tatapan ketakutan ya ke wajah mereka ketika para pedagang budak membawanya pergi. Apakah kakak-kakaknya masih tetap jahat dan suka berkhianat, atau apakah mereka sudah berubah setelah bertahun-tahun? Jadi Yusuf ingin mengetahui hal itu sehingga dia memutuskan untuk ya pura-pura tidak mengenal mereka. Ya, karena ya dia tahu betapa jahatnya mereka, saudara. Pada waktu itu mereka melempar Yusuf ke dalam sumur, lalu mereka menjual Yusuf, saudara, ya. Yusuf mengingat mimpinya tentang kakak-kakaknya membungkuk di hadapannya. Apa ternyata yang dulu Tuhan berikan kepada Yusuf? Dia mimpi ya bulir-bulir gandum. Ya, Yusuf dan juga bulir-bulir gandum saudara-saudaranya itu sujud menyembah kepada dia. Itu yang disampaikan Yusuf kepada kakaknya dulu sehingga mereka marah dan iri kepada Yusuf tentang mimpi itu. Tapi sekarang semua menjadi kenyataan. Percayalah saudara, ketika kita terus berjalan bersama dengan Tuhan, bahkan mimpi-mimpi kita akan menjadi sebuah kenyataan bersama dengan Tuhan. Ya. Lalu Yusuf pura-pura tidak mengenali mereka, saudara. Ya, Yusuf berkata kepada mereka, ya sebenarnya dia mengenal mereka, lalu tapi dia pura-pura berkata, "Kamu ini datang untuk melihat-lihat negeriku, supaya kamu dapat mengintai di sini, ya. Lalu kamu datang untuk ya mengambil apa yang menjadi milik negeri ini." Tapi mereka berkata, "Tidak, kami ini satu ayah. Ya, kami ini datang untuk membeli bahan makanan." Dan Yusuf ya melihat apa yang dia mimpikan itu menjadi kenyataan karena mereka sujud menyembahnya sampai ke tanah. Mimpi tersebut menjadi sebuah kenyataan. Sebagai anak muda, Yusuf dulu ya sombong tentang mimpi-mimpinya. Tetapi sekarang sebagai orang yang dewasa, dia tidak lagi memamerkan statusnya yang tinggi. Dia bahkan merasa perlu untuk berkata, "Bukankah dahulu kukatakan kepadamu, belum waktunya untuk mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya." Jadi ia tetap diam ya. Kadang-kadang memang ya kita perlu diam, saudara, untuk menguji segala sesuatu. Dan akhirnya Yusuf berkata, karena dia masih ragu dengan saudara-saudaranya ini, apakah mereka ini masih jahat. Ya, Yusuf bilang ayat 12, tetapi ia berkata kepada mereka, "Tidak, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Ya, lalu mereka berkata, "Kami ini," ya, lalu jawab mereka, "hamba-hambamu ini 12 orang. Ya, kami bersaudara 12 orang, anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami, dan yang seorang layak sudah tidak ada lagi." Ayat 14, lalu kata Yusuf kepada mereka, "Sudahlah, seperti telah kukatakan kepadamu tadi, kamu ini pengintai." Ayat 15, dalam hal ini juga kamu harus diuji demi hidup Fir'aun. Kamu tidak akan pergi dari sini jika saudaramu yang bungsu itu tidak datang kemari. Ya, ayat 16, suruhlah seorang daripadamu untuk menjemput adikmu itu, tetapi kamu ini harus tinggal terkurung di sini. Dengan demikian perkataanmu dapat diuji apakah itu benar, dan jika tidak, demi hidup Fir'aun, sungguh-sungguhlah kamu ini pengintai. Ayat 17, dan dimasukkannya lah mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Ya, lihat saudara ya, Yusuf menguji mereka, dan Yusuf menguji kakak-kakaknya untuk memastikan bahwa mereka memang tidak akan berbuat kejam terhadap Benyamin. Bagaimana mereka
juga telah berbuat itu kepadanya, karena yang kakak adik itu Yusuf dan Benyamin, saudara ya, dari satu ibu. Benyamin adalah satu-satunya saudara kandung Yusuf dan dia ingin melihat Benyamin dengan berhadapan muka dengan muka. Ya, karena itu satu-satunya saudara kandung dari satu ayah dan satu ibu, ya, kita ingat bersama. Pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka, buatlah begini, maka kamu akan tetap hidup. Ya, aku takut akan Allah. Tetap hidup, aku takut akan Allah. Jika kamu orang jujur, biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan. Tetapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar sesi rumahmu. Tetapi saudaramu yang bungsu itu harus kamu bawa kepadaku, supaya perkataanmu itu ternyata benar dan kamu jangan mati. Demikianlah diperbuat mereka. Mereka berkata seorang kepada yang lain, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Ya, jadi saudara, ya, ketika akhirnya ya mereka diuji oleh Yusuf, ya mereka berpikir, wah ini gara-gara dosa mereka dulu. Ya, sudah pernah membuang Yusuf dan berlaku tidak adil kepada Yusuf, padahal mereka belum tahu kalau itu Yusuf, saudara ya. Lalu di sana dikatakan ya mereka berkata bahwa wah ini dosa kita, betul-betul ya kita sudah menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita yaitu Yusuf, mereka berkata. Ayat 22, lalu Ruben menjawab mereka, bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu. Tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku, sekarang darahnya dituntut daripada kita. Ayat 23, tetapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka, apa yang mereka katakan, sebab mereka memakai seorang juru bahasa. 24, maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka lalu menangis. Kemudian ia kembali kepada mereka dan berkata-kata dengan mereka. Ia mengambil Simeon dari antara mereka lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Sesudah itu Yusuf memerintahkan bahwa tempat gandum mereka akan diisi dengan gandum dan bahwa uang mereka masing-masing akan dikembalikan ke dalam karungnya. Serta bekal mereka di jalan akan diberikan kepada mereka. Demikianlah dilakukan orang kepada mereka itu. Ayat 26, sesudah itu mereka pun memuat gandum itu ke atas keledai mereka lalu berangkat dari situ. 27, ketika seorang membuka karungnya untuk memberi makan keledainya di tempat bermalam, dilihatnya lah uangnya ada di dalam mulut karungnya. Ya, jadi mereka kaget. Yusuf itu menyuruh anak buahnya, kamu kasih mereka gandum tapi nggak usah minta bayar, uangnya kembalikan dalam karung mereka. Ketika mereka pulang membawa ya gandum itu, mereka membuka karung untuk kasih makan keledai, wah ada uang di dalamnya. Ya, lalu mereka berkata, saudara, ayat 28, katanya kepada saudara-saudaranya, uangku dikembalikan, lihat ada dalam karungku. Lalu hati mereka menjadi tawar dan mereka berpandang-pandang dengan gemetar serta berkata, apakah juga yang diperbuat Allah terhadap kita? Ya, saudara, kita melihat di sini bahwa ya akhirnya mereka sadar ketika mereka di tahanan, mereka berpikir bahwa itu adalah dosa karena mereka pernah berbuat salah kepada Yusuf. Ya, sehingga Ruben tidak dapat menahan diri untuk berkata, bukankah dulu kukatakan kepadamu bahwa ya jangan kamu apa-apakan Yusuf, sekarang darahnya itu yang berteriak ya, dan Tuhan menghukum kita karena kesalahan kita itu, saudara. Tapi ternyata Yusuf ya tahu hal itu sehingga hatinya terenyuh. Yusuf akhirnya mendengarkan mereka berkata demikian, lalu Yusuf menyuruh untuk anak buahnya mengembalikan ya uang mereka, tetapi mereka membawa gandum ya, dan ketika mereka tahu bahwa Yusuf mengembalikan uang mereka, mereka berpikir wah Tuhan itu baik ya, berbuat baik kepada mereka. Ayat 29, ketika mereka sampai kepada Yakub ayah mereka di tanah Kanaan, mereka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya. Katanya, orang itu, yakni yang menjadi tuan atas negeri itu, telah menegur kami dengan membentak dan memperlakukan kami sebagai pengintai di negeri itu.
Tetapi kata kami kepadanya, kami orang jujur, kami bukan pengintai. Kami 12 orang bersaudara, anak-anak ayah kami. Seorang sudah tidak ada lagi dan yang bungsu ada sekarang pada ayah kami di tanah Kanaan. 33. Lalu kata orang itu, yakni yang menjadi tuan atas negeri itu, mereka berkata ya kepada Yakub ayahnya, dia berkata kepada kami, dari hal ini aku akan tahu apakah kamu orang jujur. Dari kamu bersaudara haruslah kamu tinggalkan seorang padaku. Kemudian bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu dan pergilah. Lalu bawalah kepadaku saudaramu yang bungsu itu, maka aku akan tahu bahwa kamu bukan pengintai, tetapi orang jujur, dan aku akan mengembalikan saudaramu itu kepadamu dan bolehlah kamu menjalani negeri ini dengan bebas. Ya, ayat 35, ketika mereka mengosongkan karungnya, tampaklah ada pundi-pundi uang masing-masing dalam karungnya. Dan ketika mereka beserta ayah mereka melihat pundi-pundi uang itu, ketakutanlah mereka. Kaget saudara, ternyata gandum mereka dapat tapi uang mereka dikembalikan. Ayat 36, dan Yakub ayah mereka berkata kepadanya, kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya, ya kata Yakub. Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya, kedua anakku laki-laki boleh engkau bunuh. Jika ia tidak kubawa kepadamu, serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali kepadamu. Ayat 38, tetapi jawabnya, anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu, sebab kakaknya telah mati dan hanya dialah yang tinggal. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan, ya yang akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita. Jadi Yakub tidak mengizinkan mereka membawa Benyamin adik Yusuf ya. Yakub bilang, kalau sampai dia mati di jalan gara-gara kalian, ya itu sama dengan artinya kamu itu membuat aku juga mati. Bagaimana kisah selanjutnya kita akan sambung besok, tapi malam ini kita belajar banyak hal bahwa saudara ya ingat, ya ketika kita ini berbuat jahat maka kita juga akan menanggung kejahatan. Tapi mereka bersyukur karena Yusuf tidak membalaskan jahat dengan jahat. Kita belajar hari ini ya bagaimana apapun yang terjadi dengan hidup kita, mungkin itu berat, mungkin itu pahit, tapi janganlah kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Mari kita renungkan firman ini malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau mengajarkan kepada kami untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Kami belajar dari Yusuf hari ini, orang yang disertai Tuhan, yang diurapi Tuhan, yang diberkati Tuhan, memiliki hati yang besar untuk tidak kalah dengan kejahatan, tetapi mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Mari kita buka hati dan tangan kita, saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidupmu. Mulai malam ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.